Apa yang perlu kita siapkan untuk bisa mendaftar pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2025? Simak terus paparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi nih kepada teman-teman tentang pinjaman KUR atau kredit usaha rakyat. Di mana kredit usaha rakyat yang akan saya bahas di pembahasan kali ini adalah KUR dari Bank Mandiri. Oh, ternyata Bank Mandiri punya KUR. Ya, tepat banget. Bank Mandiri juga punya program KUR Bank Mandiri. Suku bunganya gimana nih? Sama nggak? Sama dengan bank-bank yang lain. Jadi untuk suku bunga KUR Bank Mandiri itu sama teman-teman. Tapi di Bank Mandiri ini akan ada sedikit perbedaan atau layer untuk suku bunganya. Oke. Di sini saya akan membahas tentang persyaratan ya. Persyaratan untuk teman-teman bisa mengajukan KUR. Nah, persyaratan untuk teman-teman bisa mengajukan KUR ini ada 2 kriteria teman-teman. Yang pertama nasabah individu, yang kedua bisa gabungan. Kalau di Bank Mandiri bisa gabungan. Kalau gabungan ini gimana? Nanti akan saya jelaskan. Nah, untuk persyaratan perseorangan pasti teman-teman udah paham lah ya. Tentu saja warga negara Indonesia memiliki identitas atau KTP. Nah, yang gabungannya gimana? Nah, yang gabungan ini biasanya untuk program Gapoktan atau gabungan kelompok tani biasanya teman-teman ya. Itu bisa pertanian padi, bisa pertanian jagung, bisa pertanian tebu, kemudian bisa pertanian yang lainnya, pokoknya yang berkaitan dengan sekumpulan orang-orang petani atau UD biasanya ya, UD yang memerlukan pinjaman dan mereka ada usaha gabungan bareng-bareng. Itu bisa dibiayai. Nah, kemudian RAC atau syarat ketentuan untuk teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2021. Yang pertama adalah terkait usia. Nah, usia teman-teman ini minimal berusia 21 tahun ya. Atau teman-teman ini sudah cakap hukum. Artinya kalau sudah 21 tahun bisa penandatangan SPAJK atau surat SPPK perjanjian kredit, maka teman-teman sadar akan hak dan kewajiban teman-teman sebagai nasabah pinjaman KUR Bank Mandiri. Nah, kemudian EKTP, kemudian KK. Setelah KK nanti teman-teman melampirkan NPWP. Nah, NPWP ini untuk teman-teman yang pengajuannya di atas 25 juta. Itu teman-teman baru melampirkan NPWP. Ketika teman-teman baru mengajukan KUR super mikro, yang super mikro itu yang 5 juta, 10 juta, 15 juta, apakah teman-teman diwajibkan melampirkan NPWP? Tidak, teman-teman. Jadi untuk KUR super mikro itu tidak diwajibkan teman-teman melampirkan NPWP. Nah, selanjutnya kalau di web itu ya teman-teman ya, untuk di web itu nanti teman-teman diwajibkan itu usahanya itu sudah berjalan 6 bulan ya. Sudah berjalan 6 bulan dibuktikan dengan surat keterangan usaha, atau kalau zaman sekarang ini yang trennya ini orang-orang sedang membuat SKU-nya itu bentuknya OSS ya. Bentuknya OSS. Jadi teman-teman nanti membuat online, kemudian bisa dicetak, bisa juga dalam soft file gitu. Jadi semakin memudahkan teman-teman untuk segera mengajukan modal kerja atau pinjaman modal kerja KUR Bank Mandiri tahun 2025. Nah, kemudian berkaitan dengan BI checking, apakah di pinjaman KUR Bank Mandiri ini teman-teman akan dikenai BI checking? Tentu saja iya. Teman-teman tetap akan di BI checking atau dislik, dikarenakan slik atau BI checking ini adalah landasan atau pondasi kalau rumah ya teman-teman ya. Pondasi untuk pengecekan kualitas kredit dari masing-masing orang yang akan mengajukan pinjaman. Dikarenakan nanti bisa dilihat tuh dari BI checking, dari hasil BI checking. Apakah teman-teman ini
bagus atau tidak di pinjaman mungkin di bank lain, apakah ada kolektibilitas atau gagal bayar istilahnya ya, apakah teman-teman punya pinjaman lain atau sudah mengajukan pinjaman KUR mungkin, tentu saja itu semuanya akan ketahuan lewat hasil BI checking, di mana hasil BI checking teman-teman ini nanti akan menjadi faktor penentu di ACC atau tidaknya pinjaman teman-teman. Nah, berarti kemungkinan tidak di ACC ada dong. Pasti, setiap pengajuan pinjaman KUR Bank Mandiri ada kemungkinan tidak di ACC-nya pengajuan teman-teman dikarenakan hasil BI checking. Yang pertama, teman-teman ada pinjol, macet, tidak akan di ACC. Kemudian yang kedua, teman-teman sudah menikmati fasilitas KUR di bank lain. Selain di Bank Mandiri yang teman-teman mengajukan ini tentu saja tidak akan di ACC. Yang ketiga, teman-teman pernah pinjaman umum, tapi teman-teman tidak pernah membayar, ini juga tidak akan di ACC. Yang paling sering SP Letter nih. Shopee Pay Letter, Tokopedia Pay Letter, Gojek Pay Letter, yang letter bayar nanti beli dulu, itu biasanya kan rawan banget nih teman-teman gagal bayarnya atau menunggaknya. Nah, ini biasanya akan menjadi titik temu ketika mereka memutuskan apakah teman-teman ini diperbolehkan untuk pinjam atau tidak ya. Mungkin kalau diperbolehkan untuk pinjam, teman-teman diharuskan untuk melunasi pinjaman-pinjaman tadi yang gagal-gagal bayar. Ataupun kalau di ACC dengan syarat dan ketentuan tertentu, artinya misalkan nih teman-teman pengajuan 10 juta ya, namun mungkin yang di ACC cuma 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, di bawah dari ekspektasi pengajuan teman-teman. Jadi harap hati-hati dengan KTP teman-teman dan BI checking teman-teman. Jangan sampai teman-teman ini istilahnya rusak namanya dikarenakan hasil BI checking yang jelek. Oke. Kemudian setelah itu untuk dokumen tadi sudah, kemudian biaya. Nah, berapa sih biaya yang akan dikenakan Bank BRI untuk teman-teman yang akan pengajuan pinjaman KUR Bank Mandiri? Saya ralat ya. Jadi nanti teman-teman ini nanti akan dibebaskan semua biaya ya. Jadi teman-teman tidak akan dikenai biaya untuk pinjaman KUR Bank Mandiri, sehingga teman-teman tidak perlu menyiapkan biaya apapun. Paling teman-teman disuruh buka rekening minimal 250. Kemudian nanti teman-teman bisa membeli materai itu sebagai modal teman-teman waktu teman-teman nanti menandatangani perjanjian kredit. Paling biayanya itu aja dari teman-teman sendiri. Kemudian untuk suku bunga ya teman-teman ya. Jadi suku bunga itu biasanya KUR itu ada dimulai dari 6% sampai 9%. Jadi kalau teman-teman ini dapat yang 6% dimungkinkan baru pertama kali ngambil, itu biasanya dikenakan bunga KUR yang paling murah 6%. Di kesempatan kedua atau pengambilan kedua, itu biasanya teman-teman akan dinaikkan suku bunganya menjadi 7%, 8%, 9%, sampai nanti batas waktu teman-teman tidak bisa mengambil KUR lagi. Jadi ada beberapa bank yang membatasi pengambilan pinjaman KUR termasuk Bank Mandiri, itu 1-5 tahun untuk pengambilan pinjaman KUR. Di luar dari rentang itu, maka teman-teman harus pindah ke pinjaman reguler atau umum. Teman-teman tidak bisa lagi menikmati fasilitas pinjaman KUR di Bank Mandiri ketika teman-teman sudah menikmati beberapa kali pengajuan pinjaman KUR Bank Mandiri. Jadi jangan terlena dengan bunga murah. Sebaiknya teman-teman kalau dapat bunga murah, segera dikembangkan usahanya, ya kan? Berkembang pesat. Nanti teman-teman nambah. Kalau dibebankan dengan bunga mahal, sudah tidak masalah atau tidak beresiko terlalu besar lagi terhadap total income yang harus teman-teman setorkan ke bank sebagai kewajiban pembayaran angsuran, karena nanti di situ teman-teman akan semakin besar kualitas kredit teman-teman, akan membuat pembiayaan yang akan diberikan Bank Mandiri kepada teman-teman itu juga semakin besar dan semakin dipercaya. Nah, mungkin itu saja teman-teman informasi singkat dari saya tentang bagaimana sih cara mengajukan pinjaman KUR Bank Mandiri tahun 2025.
Mungkin bagi teman-teman yang belum terlalu paham atau masih bingung, pengen bertanya, silahkan welcome aja. Saya akan menjawab di kolom komentar atau akan saya jawab di kesempatan video berikutnya. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan informasi saya selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.